Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Ado, masih materi yang sama, yaitu tentang sel ya. Jadi struktur atau unit struktural terkecil dari tubuh makhluk hidup. Ingat, dia adalah struktur terkecil dari tubuh makhluk hidup. Itu yang disebut dengan sel. Terus bagaimana cara untuk kita mengingat gitu ya, bagian-bagian sel biar mudah dan hafal? Jadi berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa sel itu atau struktur terkecil dari tubuh makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sel tumbuhan, ada yang disebut dengan sel hewan. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mudah menghafal sel tumbuhan dan sel hewan beserta bagian-bagian organnya. Di sini sudah ada bagian-bagian. Mungkin kalau Pak Rado buat langsung itu lama ya. Jadi ini sudah dibuat. Ada 10, sebetulnya banyak, tetapi ini yang sering keluar di ujian nasional. Yang ditanya sering bagian-bagian ini. Oke, kita masuk perbedaan antara gambar atau bagian-bagian yang ada di sel tumbuhan dan di sel hewan. Kita masuk yang pertama, yaitu gambar sel tumbuhan. Kita bikin lagi. Di sini ada sel tumbuhan, kemudian yang sebelah kanan adalah sel hewan. Bagaimana cara membedakannya? Yang pertama adalah kita buat adalah sel tumbuhan. Kita buat dulu sel tumbuhan. Yang pertama kita buat adalah yang nomor 1 atau yang disebut dengan dinding sel. Jadi dinding sel ini adalah fungsinya ya. Dinding sel adalah organ sel yang terletak paling luar gitu ya. Organ sel yang terletak paling luar yang berfungsi untuk atau sebagai pelindung. Jadi yang melindungi seluruh organ sel itu adalah dinding sel. Sama kalau kita buat rumah ya, kenapa rumah itu ada dindingnya? Karena sebagai pelindung agar tidak dingin, tidak kepanasan dan sebagainya. Kita bikin dulu yang nomor 1, dinding sel. Jadi gambarnya seperti ini. Kita bikin sel tumbuhan, kita bikin begini gambarnya. Agak kotak ya. Jadi kalau sel tumbuhan itu agak kotak dan bentuknya besar. Nah, ini adalah yang nomor 1, yaitu dinding sel. Ini kita bikin nomor 1 di sini. Ini adalah dinding sel yang fungsinya sebagai pelindung. Kemudian kita buat lagi sel hewan gitu ya. Sel hewan kita warnain biru saja. Kita bikin sel hewan. Kalau sel hewan itu biasanya dia bulat. Nah, kita bikin bulat seperti ini. Jadi ini agak ke atas. Nah, ini sel. Nah, ini sel hewan. Jadi ini kita hapus dulu. Ya, tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, ini adalah perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, sel hewan. Nah, kalau sel hewan, ini namanya bukan dinding sel. Jadi, kalau di sel tumbuhan dia punya dinding sel, kalau di sel hewan bukan dinding sel namanya, tetapi namanya adalah epitelium. Nah, ini epitelium yang fungsinya juga sama seperti sebagai pelindung ya. Jadi fungsinya sama. Kemudian kita buat yang nomor 2, yaitu membran sel. Jadi membran sel ini setelah dinding sel. Kita buat setelah dinding sel berarti di sini ya. Kita bikin lapisan di sini. Nah, di sini juga dibikin. Nanti Anda bikinnya yang lebih bagus. Kalau ini kurang bagus, harap maklum saja. Nah, ini adalah struktur yang nomor 2, yaitu membran sel. Membran sel ini adalah organ utama atau organ yang penting yang ada di semua sel. Jadi di sel tumbuhan juga ada, di sel hewan juga ada. Kita bikin di sini. Jadi lapisan setelah dinding sel atau epitelium. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah membran sel. Kemudian kita bikin yang nomor 3, yaitu nukleus. Nukleus letaknya biasanya di tengah. Kita bikin seperti ini, bulat.
Nah, ini adalah nukleus. Di sel hewan juga ada, nukleusnya juga ada. Nah, begitu. Ini adalah nukleus ya. Nukleus adalah inti sel. Jadi di sini ini sama-sama punya inti sel, di sini ya sama. Kemudian membran sel juga sama. Yang membedakan adalah dinding sel. Nukleus adalah inti sel. Jadi kita bikin nukleus ini adalah inti sel. Fungsinya adalah seluruh yang mengatur aktivitas sel ini adalah nukleus. Jadi kalau organ-organ sel seperti nukleolus, nukleoplasma, kemudian RE, retikulum endoplasma, mitokondria, kloroplas, badan Golgi, vakula, lisosom, ribosom, dan sebagainya, itu harus ada persetujuan dari nukleus. Makanya nukleus ini adalah inti sel yang berfungsi untuk sebagai pengatur keseluruhan aktivitas sel. Nah, itu. Kemudian nukleus ini punya anak gitu ya. Kita bikin anaknya di sini. Boleh di sini, boleh di atas. Nah, kita hitamin saja. Nah, ini adalah anaknya. Kemudian di sel hewan juga punya itu anaknya di sini. Ini juga punya anaknya. Nah, ini disebut dengan kalau anaknya namanya Leo ya. Di sini ada kata Leo. Nah, Leo biar mudah hafal. Jadi anaknya nukleus namanya Leo. Maka kita tambahkan nukleolus. Nah, jadi ini kita tanda panah. Nah, dia punya nukleolus. Ini juga punya. Sel hewan juga punya. Nah, nukleolus ini ya. Kalau nukleus ini yang inti sel ya, inti sel itu berisi DNA. Jadi ini berisi DNA. DNA. Nah, kalau nukleus berisi DNA. Apa itu DNA? DNA adalah bagian dari asam nukleat. Nah, bagian asam nukleat yang berfungsi sebagai pewarisan sifat keturunan. Nah, makanya ada tes DNA. Itu fungsinya adalah sebagai pewaris sifat keturunan. Ini DNA. Kalau kepanjangan DNA adalah ini ya. DNA kalau dalam bahasa Indonesia dia disebut dengan asam deoksiribonukleat. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia atau disebut dengan ADN ya. ADN. Asam deoksiribo atau siribosa ya boleh juga. Asam deoksiribosa nukleat. Nah, itu kalau dalam ilmu bahasa Indonesia. Kalau di ilmu nama Yunani ya atau bahasa ilmiah DNA ya, DNA itu tinggal ditambahkan depannya saja deoksiribosa terus nukleat ya, nukleat acid ya. Tambahin ya acid, maka acid ini adalah asam gitu, acid deoksiribosa nukleat acid atau DNA yang fungsinya untuk pewarisan sifat keturunan. Kalau nukleolus yang ini ya, nukleus itu berisi RNA, kebalikannya berisi RNA. Ini kita pilih. Nah, RNA ini fungsinya sebagai sintesis protein. Kenapa sintesis protein? Karena nukleolus juga bahan ya yang di dalamnya itu juga ada protein. Jadi dia mengandung protein. Makanya protein akan disintesis ya. Jadi fungsi RNA adalah sintesis protein. Karena nukleolus juga dia isinya adalah protein. Kalau nukleolus isinya adalah DNA atau asam deoksiribosa nukleat asid. Nah, kemudian kita bikin yang nomor 5 yaitu nukleoplasma ya. Di sini ada kata plasma ya. Kita merahin dulu. Nah, ini ada kata plasma. Plasma ini artinya cairan. Jadi cairan yang berada di nukleolus gitu. Makanya di sini disebut dengan nukleoplasma. Jadi cairan yang ada di dalam nukleolus atau di sebelah nukleolus gitu ya, atau di nukleus atau di anak inti atau di inti sel. Jadi kita bikin gambarnya. Ini kita bikin titik-titik lah ya, cairan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ada titik-titik ini adalah cairan.
Nah, cairan ini disebut dengan nukleoplasma karena di sini ada kata plasma, artinya ada cairan. Kemudian kita buat yang nomor 6 ini ya. Kalau cairan yang namanya cairan ya, nukleoplasma ini berisi air ya. Jadi dia berisi air. Nah, ini cairan koloid yang berisi air. Jadi ingat di nukleoplasma, karena plasma ini cairan, dia berisi air. Kemudian kita buat yang nomor 6, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma, dia gambarnya di samping sini. Kita bikin gambarnya begini, ya keriting-keriting begini ya. Nah, atau berlipat-lipat. Nah, ini seperti ini. Kemudian di samping sini juga. Di bawah boleh, di kanan kiri juga boleh. Yang tidak boleh adalah di luar sini, karena dia tidak termasuk sel kalau di luar sini. Makanya di sini gambarnya. Nah, ini adalah struktur retikulum endoplasma. Kita bikin di sini. Nah, ini. Nah, apa fungsinya? Jadi retikulum endoplasma ini adalah bagian dari sel atau organ sel yang bentuknya ini ya, berlipat-lipat gitu ya, berlipat-lipat yang berfungsi sebagai alat transportasi. Jadi dia kayak motor atau mobil gitu, pembawa materi genetik ini. Jadi materi genetik ini akan diedarkan ke seluruh sel gitu ya. Siapa yang mengedarkan ojeknya gitu ya? Ojeknya adalah RE ini. Jadi ini sebagai ojeknya gitu. Gojek online gitu ya. RE yang disebut dengan retikulum endoplasma. Karena kalau yang di atas kasar, yang di bawah halus gitu. Kalau yang kasar dia mengangkut materi genetik yang besar-besar. Kalau yang ini yang kecil ini yang halus-halus, yang kecil-kecil gitu. Makanya disebut dengan RE halus gitu. Kemudian nomor 7. Kita buat nomor 7 yaitu mitokondria. Jadi mitokondria gambarnya seperti ini. Kita bikin seperti kue lebaran gitu ya. Kemudian di sini ada belok-beloknya begitu ya. Nah, ini. Nah, kalau kita zoom lebih besar dia mitokondria tuh gambarnya seperti ini. Kita bikin besar. Nah, ini ya. Nah, yang liku-liku ini disebut dengan metrik. Jadi metrik ini berisi materi genetik berupa RNA atau DNA, itu sama. Ini sedikit jelek ya, jadi nggak apa-apa, yang penting jelas. Ini adalah struktur mitokondria. Kita bikin. Nah, mitokondria ini ya, mitokondria, ingat saja HP mito ya. Mitokondria ini fungsinya untuk respirasi atau pernapasan. Jadi bernapas, sel itu hidup bernapas, dia menggunakan yang namanya mitokondria. Di sel hewan juga ada ya. Sel hewan tidak punya dinding sel, ya, ini tidak punya. Kemudian membran sel dia punya, kemudian nukleus dia punya, kemudian nukleolus dia punya, nukleoplasma di sel hewan juga punya, RE dia punya, mitokondria juga punya. Kemudian yang ke-8 adalah kloroplas. Jadi kloroplas ini adalah organel sel yang hanya ada di sel tumbuhan. Di sel hewan tidak ada. Karena kloroplas ini fungsinya untuk respirasi. Respirasi untuk menghasilkan energi yang prosesnya disebut dengan proses fotosintesis. Jadi fotosintesis itu terjadi di kloroplas. Gambarnya seperti ini ya, kita bikin gambarnya. Kalau kita bikin gambar di sini terlalu kecil ya, seperti ini. Bulat lonjong, kemudian bulat lagi, kemudian ada tilakoid di sini ya, garis-garis begini. Nah, ini adalah struktur dari kloroplas yang berfungsi untuk proses fotosintesis atau pembuatan makanan gitu bagi tumbuhan. Di sel hewan tidak punya ya. Jadi kloroplas ini hanya ada di sel tumbuhan. Jadi kita lingkari, ada perbedaannya. Kemudian di nomor 9 ya, badan Golgi. Jadi badan Golgi ini fungsinya juga untuk sintesis protein ya. Kemudian sintesis protein dan ekskresi. Jadi badan Golgi di sel hewan juga dia punya badan Golgi. Gambarnya seperti ini kurang lebih. Jadi dia bulat seperti ini, kemudian bertumpuk-tumpuk ini. Nah, begini. Ini fungsinya sebagai ekskresi. Ekskresi itu apa? Sebagai pembuang gitu ya, sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan atau sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh sel hewan atau sel tumbuhan. Karena di sel hewan ada, di sel tumbuhan juga